Terima kasih Bapak, Bu. Bapak. Oke, karena pembelajaran matematika di siang hari identik dengan setelah istirahat mengambil lapar dan isomkan kita bermain games dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri semua. Sebelum membahas silakan berdiri. Sekarang pasang-pasangan dua orang saling berhadapan. Nama gamesnya menjauh, mendekat, tangkap. Instruksinya adalah menjauh, mendekat, tangkap. Sekarang masih saling berhadapan. Oke. Yang satunya begini, yang satunya begini. Sudah? Oke, yang sudah tahu ya, dengar ya. Ketika itu bilang menjauh, maka yang begini dia harus menjauh. Kalau yang bilang mendekat, boleh ya dekat. Kalau yang bilang tangkap harus begini, dan yang begini harus berusaha untuk tidak ditangkap. Oke? Bisa? Dengar? Ya? Oke. Menjauh. Kalau belajar sini, yang tidak mau ikut pelajaran boleh di luar. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat, hanya mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Lakukan dengan fokus dan konsentrasi. Oke, siap ya? Yang belakang. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Angkat. Jadi Ibu harap kalian semangat dalam pelajaran siang hari. Dengar mana dulu? Siapa yang sudah hadir tadi? Orang saja. Oke. Nah, perhatian sini pembelajaran dengan Ibu. Ibu orang serius. Kalau yang tidak suka silakan keluar. Kemudian ketika Ibu menjelaskan di depan, harap tenang. Hati-hati sudah ditentukan kan? Oke. Satu orang dulu, pertemuan sebelumnya belajar tentang apa? Fungsi. Fungsi itu apa yang paling Oke, yang paling depan ini silakan. Fungsi adalah ya benar. Jadi fungsi itu kalau Ibu pakai bahasa sehari-hari dia tidak boleh selingkuh. Contoh, misalkan di himpunan A ada bapak, kita punya bapak. Di himpunan A ada mama. Bapak hanya boleh dipasangkan dengan mama, tidak boleh dengan mama.
Oke. Siapa lagi? Takaran. Ukuran. Struktur. Mana nih yang jawab struktur mana? Struktur. Siapa lagi yang mau jawab? Oke. Nah, sekarang pernahkah kalian memasak atau melihat ibu memasak? Misalnya ibu ingin memasak ikan kuah asam, tapi lalu menyiapkan bahan dasar ikan, asam atau belimbing, kemudian penyedap rasa. Kemudian bahan-bahan itu disatukan dan jadilah ikan kuah asam. Atau contoh sederhananya, siapa yang dari Rote? Oke, makanan khas Rote apa? Tempe. Se itu dari Rote, seimbang itu dari Rote kan? Se itu dari Rote. Kue se misalnya se berarti bahan dasarnya apa? Daging babi kan? Kemudian penyedap rasa, kemudian jadilah seimbang. Atau makanan khas dari siapa yang dari Flores? Flores atau Alor? Flores itu Alor. Itu ada apa? Kue rambut. Ya, itu terbuat dari beras. Tepung apa lagi? Kemudian disatukan jadilah kue rambut. Nah, masing-masing bahan itu punya fungsinya masing-masing kan? Nah, ketika disatukan dia menghasilkan suatu fungsi yang baru. Nah, itu sama dengan konsep komposisi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang perhatikan. Semuanya perhatikan. Dalam matematika, fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Dia tidak hanya satu, tapi dia lebih dari satu. Nah, ketika ada suatu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi yang baru. Iya, supaya kalian ingat komposisi fungsi itu sederhananya ada fungsi di dalam fungsi. Bisa? Ya, itu konsep dasar harus ingat ya. Oke, nah bagaimana cara memetakan komposisi fungsi? Menyatakan, oke, ada yang sudah pernah tahu atau pernah belajar ini? Bagaimana cara bacanya? Satu orang jangan rame-rame. Kita mau jawab. Yang belakang itu bacanya apa? Selain komposisi. Bundaran, sampai jawab bundaran. Tepuk tangan dulu. Ini dibaca F bundar BX atau FBX, di bawah itu G bundar FX, G bundar HX. Itu cara penulisannya ya. Oke, selanjutnya untuk membantu kalian memahami sejauh mana komposisi fungsi, kalian harus mengerjakan LKPD. Sebelumnya itu sudah bagi dalam kelompok, sudah sesuai dengan tempat duduknya. Tinggal kalian kerjakan LKPD. LKPD yang sudah ibu kirimkan kemarin tentang LKPD komposisi fungsi. Oke. Coba ibu cek dulu. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Silakan kalian kerjakan LKPD. Waktu pengerjaan LKPD 20 menit. Silakan dikerjakan. Punya di lembar pertama itu siloam yang kerja, silakan siloam.
Kegiatan satu halaman berikut. Ini satu kelompok ya, Pak Wapi ya, langsung dengan kesimpulan. Supaya tidak lama. Kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, kalian di halaman kedua itu. Kegiatan satu. Yang ayo kelompok 2 silakan maju. Tidak usah takut salah, kalau salah kita perbaiki. Benar itu berasal dari salah, gue. Jangan takut salah. Mana kelompok 2 nih? Yang satu udah sampai. Oke, sekarang di kegiatan kedua. Di kegiatan 2 sifat 1, kegiatan 2 sifat 1. Kelompok 3, mana kelompok 3? Oke. Francisco. Kau ya? Kau Francisco kan? Oke, kelompok 3 mewakili sifat 1. Kegiatan 2 sifat 1. Ada apa yang kalian bicarakan? Isinya tulis dalam sifat 2. Masih di kegiatan 2. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Kegiatan 3 langkah 1 dan langkah 2 kelompok 4. Langkah ketiga. Kelompok 5. Nah, kalian kelompok 5 ya. Yang kerja ini yang laki-laki tunggal lagi yang kerja. Pakai cincin di jari lagi sih, sudah lama siap warna. Kelompok yang belum maju dia yang buat kesimpulan pembacaan hari ini. Mana tuh? Masih ada tiga lagi yang mau maju. Maju sudah sampai kapan? Semuanya perhatian sini. Coba kita lihat dulu mana nomor 1 yang dikerjakan Siloam. Siloam ini banyak menyembuhkan orang sakit ya. Perhatikan sini. Perhatikan sini. Perhatian sini. Di SKPD pada kegiatan 1 itu bilangnya begini. Sebuah pabrik membuat kertas. Bahan bakunya 150 ton. Masuk ke mesin pertama. Mesin pertama itu isinya 1 tambah 2. Berarti kita
Sifat yang saling mengandung tapi jumlahnya tetap sama. Tapi jumlahnya tetap sama. Sifat yang saling berkaitan tapi jumlahnya tetap sama. Oke. Nama satu sudah salah nih. Poin 1 nanti ditambahkan jadi komutasi itu sifat tukar tempat. Dia tukar tempat. Misalnya 2 tambah 3 hasilnya akan sama dengan 3 tambah 2. Nah, kalau di komposisi fungsi tidak berlaku demikian. F bundar G tidak sama dengan G bundar F. Oke. Itu sifat pertama. Sifat kedua. Oke, sifat kedua ini pengelompokan. F bundar G bundar H akan sama dengan F bundar G bundar H. Penulisannya ingat perbedaannya di tanda kurung ya. Perhatikan baik-baik. Tindakan lagi ya. Boleh. Untuk bagian D, satu bagian D itu Iya. kan yang bagian D, F, I, O, G. Kan yang X kan disubstitusikan. X-nya disubstitusikan kan berarti sama dengan X. Nah ini kan ini pertanyaan. Oke, baik. Nama sama sudah dirimu. Hapus. Baik, hapus mana? Nanti pertemuan berikut harus ada penghapus kok. Jadi kalau F bundar G itu hasilnya fungsi barunya 2x tambah. Adakah yang salah? Kalau ibu balik G bundar F, nanti fungsi apa yang di dalam? F di dalam G. Kalau misalnya pertanyaannya F bundar G bundar H X, berarti kerja mana yang keluar? Bundar G lalu bundar H X ya? Bisa? Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Kalian punya misalnya masih bingung atau malu-malu bertanya, bisa cek ibu ya, nanti dijelaskan. Oke, jadi sifat 2 itu komposisi fungsi berlaku sifat pengelompokan atau asosiatif. Nah, kalau sifat ketiga, 2 fungsi komposisi jika dioperasikan dengan identitas dia akan menghasilkan fungsi itu sendiri ya. Itu sifat ketiga. Ini untuk yang ketiga, kegiatan ketiga. Nanti ibu kirim materi ini di grup. Tes formatif ini dikerjakan pertemuan berikut sebelum masuk ke materi
Baik Ibu Guru dan teman-teman. Silakan berdiri. Selamat siang. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siang. Maka saya silakan yang telah diberikan. Saya akan memberikan kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, yaitu penyelesaian suatu fungsi dapat diselesaikan dengan tahap fungsi difungsikan akan menghasilkan hasil yang sama. Atau terdapat dalam komposisi fungsi, meskipun disifat dalam bentuk sifat tadi akan menghasilkan hasil yang berbeda dibandingkan dengan sifat asosiatif. Sifat asosiatif dan bukan Oke, tepuk tangan. Ingat, komposisi fungsi itu fungsi di dalam fungsi, terus tidak berlaku sifat kooperatif, melainkan asosiatif dan identik. Apa ada yang mau mengkaitkan? Oke, baik, terima kasih atas konsentrasi fokus kalian pada pembelajaran siang hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Oke. Endik sudah endik. Endik pertemuan berikut terakhir saudara.